Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali lagi di program YouTube Mahadi Journey. Kali ini gue lakukan di situs Tahura Gunung Palasari ya. Dan gue di sini akan ngobrol-ngobrol terkait apa aja sih sebenarnya yang ada di sini. Kemudian mulai dari sejarah dan lain sebagainya, sepengetahuan gua dan teman-teman gua. Oke, so kita keliling-keliling aja. Oke, let's go. Gunung Palasari terletak berseberangan dengan Gunung Kunci, teman-teman. Keduanya terhalang oleh Jalan Raya Bandung-Cirebon. Secara geografis, letaknya di sebelah barat Gunung Kunci. Jika dibandingkan dengan Gunung Kunci, Gunung Palasari relatif lebih besar dan lebih tinggi. Tingginya sekitar 645 meter dari atas permukaan laut. Sementara luas area Gunung Palasari sekitar 6 hektar. Gunung Palasari termasuk wilayah desa Pasanggerahan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Jaraknya dari pusat kota Sumedang sekitar 1 km. Kawasan Gunung Palasari merupakan hutan lindung yang biasa dinamakan Taman Hutan Rakyat atau Tahura. Rakyat goblok. Tahura mah Taman Hutan Raya. Hutan Rakyat. Raya. Iya, situs Sumedang atuh. Salah. Dinamakan Taman Hutan Raya atau Tahura. Sebelum tahun 2011, Gunung Palasari ini berada di dalam pengelolaan perhutani. Namun kemudian diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Dan menurut informasi yang terbaru, saat ini pengelolaannya berpindah tangan kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang, Banten. Di puncak gunung ini terdapat 8 bangunan benteng pertahanan penjajah Belanda. Walau ada 8 buah bangunan, sebenarnya ada 9 bangunan karena bangunan nomor 8 merupakan bangunan 2 bangunan. Gimana ini ya? Saya juga bingung nih bacanya, teman-teman. Bangunannya sendiri berupa tembok beton yang cukup tebal. Ketebalannya sendiri sekitar 60 cm. Bangunan benteng ini dibangun sekitar tahun 1913 sampai 1917. Wow, jarak yang lumayan lama sekali untuk proses pembangunan sebuah bangunan. Lokasi bangunan benteng ini mengelilingi puncak Gunung Palasari. Di dalam setiap bangunan benteng terdapat ruangan yang berukuran sekitar 2 x 3 meter, teman-teman. Umumnya setiap bangunan terdiri atas 2 ruangan. Khusus untuk bangunan pertama memiliki 6 buah ruangan dan bangunan nomor 7 dilengkapi dengan 7 ruangan. Sehingga jumlah ruangan yang ada di bangunan benteng ini berjumlah 27 buah ruangan. Setiap ruangan dilengkapi dengan pintu di depannya. Ya iyalah, kalau nggak ada pintu gimana masuknya? Sebagian dilengkapi juga dengan jendela kecil di samping kiri dan kanan pintu. Menurut informasi, awalnya setiap pintu dilengkapi dengan daun pintu yang terbuat dari aluminium. Hanya saja untuk saat ini daun pintunya sudah hilang. Semua bangunan benteng sepertinya sengaja dibangun di bawah permukaan tanah. Bangunan benteng posisinya berada di tebing tanah setinggi kurang lebih 2 meter. Tebing ini merupakan hasil penggalian tanah yang dipakai sebagai akses ke dalam benteng pertahanan. Sehingga semua bangunan bentengnya tertimbun tanah, kecuali bagian depan bangunan benteng. Ada kemungkinan bangunan benteng ini digunakan sebagai gudang museum oleh tentara Belanda yang pada waktu itu memiliki tangsi yang letaknya di markas Kodim 0610 saat ini. Selain itu, dengan posisinya lumayan tinggi, di puncak bukit benteng ini bisa juga digunakan sebagai pos observasi. Wah, anjir.
Ini keluarnya air guys, bukan getah. Nah, jadi teman-teman, di Gunung Palasari ini terdapat banyak benteng ya, seperti yang kita lihat tadi. Jadi di sini tuh beberapa benteng itu dibangun dengan 7 ruangan. Ada yang berapa ruangan tadi ya, gue lupa. Wait a minute. Who are you? Nah, teman-teman, di sini itu ya, menurut cerita-cerita yang gue dapat itu tempatnya para penjajah Belanda ya. Jadi mereka itu menggunakan gunung-gunung atau daerah-daerah ketinggian yang mampu memberikan view kepada pusat kota, sehingga mereka itu mampu untuk memonitoring pergerakan-pergerakan masyarakat yang ada di pusat kota tersebut, teman-teman. Makanya kalau sekarang ini apabila saat ini menjadi situs-situs yang jadinya tempat rekreasi itu ya, itu jadi enak banget, soalnya view-nya itu langsung ke pusat kota seperti itu ya, Awid. Sedangkan konon juga nih ya, gua nggak ngeklaim bahwa hal ini adalah benar. Cuma kalau nggak salah itu artinya benar. Orang-orang itu bilang kalau misalkan cerita itu ya kalau nggak salah ya berarti benar kan. Jadi di Gunung Palasari ini terdapat penjara ya, penjara. Penjara bukan. Soalnya dilihat dari bangunan, kalau misalkan yang bangunan-bangunan yang berisikan ruangan-ruangan tertentu tadi yang gue sebut, yang gue rekam juga, itu nggak mungkin jadi penjara, soalnya ada jendelanya katanya ya. Soalnya ada tempat-tempat pemasangan jendelanya, walaupun sekarang ini udah nggak ada jendelanya, udah nggak ada pintunya juga. Kemudian gue juga dapat kabar ya dari teman gue barusan. Jadi di Museum Prabu Gesan Ulun, di Museum Prabu Gesan Ulun itu di Kabupaten Sumedang terdapat beberapa macan ya. Macan yang di air keras. Nah, macan itu terdiri dari macan tutul, iya harimau ya, harimau. Jenisnya Harimau Jawa. Harimau Jawa yang udah punah ya katanya. Jadi harimau itu ditembak oleh para penjajah, dan ya ditembaknya itu di Gunung Palasari ini, teman-teman. Oh iya teman-teman, yang kalau misalkan ada yang tahu cerita atau apapun itu silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Dan narasi serta apa yang gue ceritakan barusan juga gue nggak klaim sekali lagi kebenarannya, hanya saja gue ingin berbagi terkait sedikit wawasan atau cerita ya, cerita-cerita warga, cerita rakyat yang gue dengar terkait Gunung Palasari ini. Terus oh ya, yang di sini juga konon katanya ada penjara, dan tapi gue juga nggak bisa buktikan karena gue nggak tahu di mana ini. Soalnya gue keliling-keliling dari tadi nggak ada penjara. Temen gue juga ngecek di mana letak penjara tersebut dan tidak ditemukan ya. Jadi katanya jadi ada penjara yang konon cuma bisa dibuka dari atas doang. Jadi penjaranya itu pintunya itu di atas, pintunya di atas, penjaranya berarti ruang bawah tanah gitu. Jadi kalau misalkan kita masuk, kita nggak bisa buka lagi pintunya, soalnya kita kan di dalam, yang buka siapa? Iya. Nah seperti itulah pokoknya ya. Nah
Oke deh teman-teman, sekali lagi gue haturkan terima kasih. Hampuraeun ya, apabila ada sesuatu mohon maaf bila ada yang tidak berkenan, baik itu dari kata-kata gue ataupun dari tayangan-tayangan yang gue tayangkan di YouTube gue. Dan sekali lagi thanks for watching, jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe juga. Nantikan video-video gue berikutnya di YouTube Akar Taka. Oke, so gue Gejot pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.